Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang harapan yang bisa hancur dalam satu detik. Dan di malam leg kedua perempat final UEFA Champions League, kita menyaksikan segalanya. Gol di menit akhir, kesalahan fatal, hingga momen heroik yang akan dikenang selamanya. Inilah malam di mana mimpi menjadi nyata, dan mimpi lainnya harus berakhir. Leg kedua selalu berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Tim yang unggul agregat datang dengan tekanan untuk mempertahankan, sementara tim yang tertinggal datang dengan satu misi, comeback atau pulang. Di fase ini, kita tidak hanya bicara taktik, tapi juga mental, pengalaman, dan keberanian mengambil resiko. Di leg kedua, ada 3 pola besar yang selalu muncul. 1. Tim unggul bermain lebih pragmatis. Banyak tim memilih blok rendah atau low block, menunggu serangan balik cepat, fokus menjaga shape dibanding menyerang. Ini seringkali kita lihat pada tim seperti Real Madrid yang sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini. Kuncinya, efisiensi bukan dominasi. 2. Tim tertinggal biasanya lebih agresif. Tim yang tertinggal biasanya menekan tinggi sejak awal, full attack dengan banyak pemain di depan, atau mengambil resiko besar di lini belakang. Contoh gaya ini identik dengan Barcelona. Resiko, semakin menyerang, semakin terbuka terhadap counter attack. 3. Peran pergantian pemain atau super sub. Leg kedua sering ditentukan oleh pemain cadangan, gol di menit 70 lebih, atau momentum perubahan permainan. Pelatih yang berani mengambil keputusan cepat biasanya keluar sebagai pemenang. Sama dengan akhir perjalanan, Liga Champions bukan hanya soal skill, ini soal mental baja. Tim seperti Bayern Munchen dan Real Madrid punya DNA di kompetisi ini. Mereka tahu kapan harus sabar, kapan harus menyerang, dan yang paling penting, tidak panik. Sementara tim yang belum berpengalaman sering kalah bukan karena taktik, tapi karena tekanan. Pelatih menjadi faktor pembeda di leg kedua. Beberapa keputusan krusial seperti kapan mengganti pemain, apakah bertahan atau tetap menyerang, atau mengubah formasi di tengah laga. Pelatih elit biasanya punya plan B dan plan C. Dan akhirnya, kita sampai di titik di mana tidak semua tim bisa melangkah. Ada yang berpesta, ada yang harus pulang dengan kepala tertunduk. Dan inilah kejamnya UEFA Champions League. Tidak peduli seberapa besar klubmu, tidak peduli seberapa hebat pemainmu, jika kamu lengah 1 detik saja, semuanya bisa hilang. Selanjutnya kita akan menginjak ke pertandingan pertama, yaitu antara Atletico Madrid melawan Barcelona. Di sini Atletico Madrid sudah memenangkan pertandingan di leg pertama dengan 0-2, dan sekarang gantian Atletico Madrid yang akan menjamu Barcelona. Dan kami yakin Atletico Madrid akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan keunggulan mereka dengan bertahan dan akan bermain hati-hati dan akan menyerang balik. Jadi tidak ada kata lain buat Barcelona untuk menang dengan lebih dari 2 gol. Jadi kami juga akan memprediksi bahwa Barcelona juga akan mati-matian menyerang. Ini akan jadi pertandingan yang sangat luar biasa. Kita akan ditunjukkan seni bertahan dan seni menyerang. Ini sangat luar biasa. Dan untuk prediksi kami, Atletico Madrid lah yang mungkin akan melaju. Tapi apakah ada remontada? Kita tunggu saja. Karena itulah indahnya sepak bola. Selanjutnya kita akan melihat pertandingan antara Liverpool melawan Paris Saint-Germain. Nah, inilah pertandingan yang boleh dibilang cukup berat sebelah ya, karena di pertandingan pertama Liverpool kelihatan sekali tidak mau untuk bermain bola. Entah kenapa Liverpool di musim ini sangat kurang ya. Jadi ini adalah kesempatan besar buat Paris Saint-Germain untuk melangkah ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan selanjutnya, ada Bayern Munchen dari Jerman dan Real Madrid dari Spanyol. Di leg pertama, Bayern Munchen cuma menang 2-1, walaupun itu terjadi di kandang Real Madrid. Tetapi ini adalah Real Madrid. Jadi kesempatan masih sangat terbuka, apalagi dengan selisih cuma 1 gol. Jadi dengan kematangan dan keluarbiasaan Real Madrid yang biasa bermain di kompetisi ini, juga dengan Bayern Munchen yang luar biasa juga di kompetisi yang punya sejarah panjang di Liga Champions, kami akan memprediksi bahwa pertandingan ini akan sangat ketat. Tapi dari tim Gulo Jawa masih memprediksi Bayern Munchen yang akan lolos ke babak selanjutnya.
Kemudian ada Arsenal melawan Sporting CP. Ini adalah pertandingan yang harusnya dimenangkan oleh Arsenal dengan mudah. Tetapi karena akhir-akhir ini Arsenal kurang meyakinkan, ditambah adanya faktor cedera dan kelelahan dari baik fisik maupun mental dari Arsenal, jadi ini pertandingan juga tidak akan berjalan mudah bagi Arsenal. Dan saya yakin atau kami yakin Sporting CP pasti akan mati-matian untuk memenangkan pertandingan. Jadi pertandingan yang seharusnya mudah buat Arsenal, kali ini pertandingannya akan menjadi lebih sulit dan sulit lagi. Tapi kami tim dari Gula Jawa masih memprediksi bahwa Arsenal yang akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, itulah prediksi-prediksi kami tentang Liga Champions, guys. Mohon untuk komentar, dan karena di sepak bola perbedaan adalah keindahan. Jadi silahkan untuk berkomentar sebanyak-banyaknya, dukung tim kalian, dan jangan lupa saksikan video-video dari Gula Jawa berikutnya.